Tak banyak yang tahu jika surat tanda nomor kendaraan atau STNK dapat dipalsukan. Kurangnya pengetahuan publik terhadap peredaran STNK palsu adalah salah satu faktor mengapa publik mudah tertipu. Wah, belum tahu tuh. Pernah dengar nggak? Nggak pernah. Nggak tahu, Pak. Oh, kurang tahu tuh kalau STNK palsu. Pernah dengar? Dulu masih baru kali ini malah. Oh, baru dengar. Iya. Baru denger sih. Nggak pernah sih Kak, selama ini belum pernah denger. Kasus STNK palsu memang tak ramai dibicarakan, namun keberadaannya tentu meresahkan. Pada tahun 2017 terdapat beberapa sindikat pemalsu STNK yang telah diringkus oleh kepolisian. Tak hanya STNK, bahkan para sindikat dapat memalsukan BPKB. Pada Januari hingga April 2018 terdapat beberapa kasus STNK palsu yang ditemukan oleh pihak kepolisian. Sindikat pemalsu STNK memiliki jaringan yang rapi, berbagi tugas untuk menggait pembeli. Kalau sendiri dia ada yang mempromosikan atau ada yang seperti calo menawarkan itu, kemudian ada juga yang dia itu perantara untuk menunjukkan ke tempat siapa yang membuat, ya. Kemudian juga ada yang membuat di situ. Dia kan belajar membuat suatu network, ya, atau komunikasi atau jaringan dengan orang-orang yang kira-kira dia membutuhkan itu, ya. Jadi dia banyaklah dia beberapa jaringan itu. Jadi jaringan itu nanti akan menyampaikan ini ada orang yang butuh STNK seperti apa, gitu ya. Jasa pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor ternyata dimanfaatkan sebagian orang untuk memesan STNK palsu di saat musim mudik Lebaran. Contoh, biasanya menjelang hari raya Lebaran, biasanya kita tahu kita punya tradisi mudik nih. Biasanya orang kalau sudah di kota pulang ke kampung halaman tuh maunya bisa menunjukkan bahwa saya berhasil di kota, sehingga dia entah itu mencari mobil rental, entah itu mencari mobil second dengan harga yang miring gitu kan. Nah, disinilah para pelaku kejahatan itu memainkan peran, mengambil momentum untuk melakukan kejahatan tersebut dengan cara yaitu tadi mobil second murah, kemudian mobil rental yang mungkin dia tidak punya surat menyurat dilengkapi dokumen dan lain sebagainya. Ada kemungkinan para konsumen membeli STNK palsu untuk meningkatkan status sosialnya saat membawa kendaraan pulang ke kampung halaman. Pertama, kita harus melihat kultur kita ya, kultur sosial kita ketika ada hari raya keagamaan, hari besar, kita akan cenderung pulang berkumpul bersama keluarga, terutama di kampung, itu kulturnya. Kemudian juga ada tuntutan sosial adalah Anda ada di kota, tentunya Anda harus menunjukkan bahwa Anda berhasil. Salah satu bukti keberhasilan itu adalah Anda pulang membawa properti, misalnya kendaraan. Nah, di dalam kesempatan untuk membawa kendaraan itu seringkali disibukkan dengan urusan administrasi yang panjang. Itulah kemudian mereka mengambil jalan pintas, meminta bantuan dalam tanda kutip orang yang bisa membantu. Disitulah celah pemalsuan STNK terjadi. Jalan pintas membeli STNK palsu seringkali dipilih dengan alasan harganya murah dan cepat jadi dibanding mengurus STNK asli. Tim target bertemu AM. Ia pernah membeli STNK palsu lantaran STNK motor asli milik kakaknya hilang. Awalnya bikin status di Facebook, temen komen ngajakin, dan ini gue nawarin, gue bisa nih bikin STNK palsu, lu mau nggak? Ya udah, murah nih harganya. Ya udah, jadi mau. Hanya dengan uang sebesar Rp100.000, AM memperoleh STNK palsu dari temannya. Alasannya kenapa sih bikin STNK palsu? Padahal kan bisa yang asli. Murah. Karena lebih murah. Terus kalau ke Samsat kan mahal biayanya, ribet bikin surat ini itu. Kalau yang sama temen kan murah, jadi enak. Itu pas lagi udah jadi apa gimana? Ini cuma nelfon, ini udah jadi nih STNK lo. Ya udah diambil, kasih uang
100.000 sama buat jajan rokok sama bensin. Nggak tahu. Taunya cuma nerima beres aja di rumah. AM mengaku membeli STNK palsu agar tetap bisa berkendara di jalan raya. Pernah ditilang nggak? Pernah ditilang. Itu sama polisi ketahuan nggak sih itu STNK palsu? Enggak, soalnya cuman cepet-cepet gitu meriksanya, ya udah nggak ketahuan. STNK palsu seringkali juga berkaitan dengan kasus jual beli kendaraan bermotor bekas hasil curian. Kendaraan bermotor curian dari kota-kota besar biasa dijual keluar daerah dengan harga murah, tentu dengan surat-surat kelengkapan palsu. Biasanya modusnya seperti itu, seolah-olah mobil dari kota besar masuk ke kota kecil, karena biasanya juga pengamanan maupun ketelitian petugasnya agak kurang ya dibanding kota-kota besar. Di sana juga nanti dia akan berupaya untuk mencari STNK palsu dengan harapan kalau ada rahasia dari pihak kepolisian dia tidak tertangkap. Tapi kan polisi udah tahu itu ini STNK palsu dan tidaknya di situ. Lalu bagaimana cara membedakan STNK asli dan STNK palsu?